Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kloju. Apa ku salah merindumu, berhayal tentangmu, melukis sinarmu. Tahukah kalian, pemerintah kolonial Inggris pernah berkuasa di Nusantara? Tepatnya pada tanggal 18 September 1811. Pada saat itu, Gubernur Jenderal Johnson menandatangani kapitulasi Tuntang, yaitu penyerahan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Kemudian, Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkuasa di India mengangkat Thomas Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Lalu, apa saja yang dilakukan Raffles? Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah adalah milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Bagaimana kiprah Raffles di Nusantara? Raffles adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya dalam bidang ekonomi cukup revolusioner. Apakah kalian pernah mendengar istilah sistem sewa tanah atau land rent? Sewa tanah adalah pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai kompensasi atas tanah yang disewa. Pajak dipungut perorangan, jumlahnya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Pajak dapat berupa uang ataupun beras. Apakah kebijakan ini berhasil? Sewa tanah tidak begitu berhasil karena kultur petani yang saat itu sulit untuk diubah. Mereka kebanyakan tidak terbiasa membayar pajak dalam bentuk uang. Secara umum, Raffles kurang berhasil dalam mengelola tanah jajahan. Akan tetapi, ada beberapa catatan penting yang ditinggalkan Raffles bagi sejarah di Nusantara. Apa itu? Bunga Rafflesia yang ditemukan di Sumatera. Kemudian ada Kebun Raya Bogor, dan ada juga Candi Borobudur yang dituliskannya dalam buku History of Java. Apakah kalian sudah paham? Mari kita berlatih soal.